Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan tentang pengujian pengendalian dan substantif terhadap piutang, di mana kami beranggotakan yang pertama Adinda Sekar Pertiwi dengan NIM 1816040051, yang kedua Siti Nafisa dengan NIM 1816040065, dan yang ketiga Kori Ayuka dengan NIM 1816040068. Baiklah, pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, Siti Nafisa, dengan NIM 1816040065. Yang pertama adalah pengertian piutang. Piutang merupakan klaim pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang umumnya disajikan di neraca dalam 2 kelompok. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha ini umumnya merupakan jumlah yang material di neraca bila dibandingkan dengan piutang non-usaha. Piutang non-usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar, seperti misalnya piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang klaim asuransi, piutang pengembalian pajak, piutang dividen dan bunga. Selanjutnya adalah penyajian prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian piutang usaha di neraca. Piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Piutang usaha disajikan di neraca dalam jumlah bruto dikurangi dengan taksiran kerugian tidak tertagih piutang. Jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian, piutang usaha harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih atau neto. Jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di neraca. Piutang usaha yang bersaldo kredit pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Jika jumlah material piutang non-usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Saya Dinda Sekar Pertiwi, NIM 1816040051, akan melanjutkan presentasi dari ISA, yaitu C. Tujuan pengujian substantif piutang. Tujuan yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas piutang yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan asersi penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang keenam, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Berikutnya yaitu D. Dokumen yang terkait dengan piutang. Yang pertama, faktur penjualan, yang mana dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua,
bukti kas masuk, yang mana dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Yang ketiga, memo kredit, yang mana dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Berikutnya yang keempat, bukti memorial atau jurnal voucher. Dokumen ini digunakan sebagai sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum yang dikeluarkan oleh fungsi kredit yang memberikan otorisasi penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih lagi. Yang terakhir, kelima, laporan pengiriman piutang, di mana dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo kredit dari fungsi pembelian. Saya Kori Ayuka, NIM 1816040068, akan melanjutkan presentasi dari Saudari Sekar. Yang E, catatan yang terkait dengan piutang. Yang pertama, jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, jurnal umum. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak lagi dapat ditagih. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur. Selanjutnya, poin yang F, prosedur pengujian substantif terhadap piutang. Berbagai prosedur audit dilakukan dalam 5 tahap berikut. Yang pertama, prosedur audit awal. Auditor melakukan 6 prosedur audit dalam melaksanakan rekonsiliasi informasi piutang usaha di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang kedua, prosedur analitik. Dalam tahap ini, auditor mengumpulkan berbagai rasio dan perbandingan untuk memfokuskan kemana pengujian terhadap transaksi dan saldo akun rinci yang diarahkan. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Keandalan saldo piutang usaha ditentukan oleh kepatan pisah batas yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi tersebut. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Pengujian terhadap saldo akun rinci dalam siklus pendapatan difokuskan ke dalam saldo piutang usaha dan akun penilaiannya atau akun cadangan kerugian piutang usaha. Yang kelima, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Auditor membandingkan penyajian dan pengungkapan piutang usaha yang disajikan klien dalam neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.